Masih semangat semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas kehadirannya dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di acara diseminasi modul 1.4 tentang aksi nyata tentang materinya itu budaya positif. Salawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua yang hadir di sini hingga akhir zaman. Saya di sini menyampaikan tentang diseminasi ini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Guru semua ya. Saya ingin berbagi pengalaman saya, kemudian berbagi tentang ilmu saya yang sudah didapatkan dari guru penggerak. Semoga kawan-kawan serta rekan-rekan guru hebat-hebat di SMP Negeri 4 Sindang ini juga dapat mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan berikutnya. Amin. Ada moto di guru penggerak yaitu salam dan bahagia. Salam. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah, penyampaian materi, dan tanya jawab dan penutup. Kita buka bersama dengan membaca basmalah. Saya perkenalkan Ibu Sudarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu, kita bisa berkumpul di ruangan ini. Di depan kita ada Ibu Tri yang akan menyampaikan diseminasi aksi nyata untuk kegiatan calon guru penggerak. Ini adalah satu prestasi untuk kita semua Bapak Ibu. Dari kita yang berjumlah 43 ini ada satu guru di antara Bapak dan Ibu yang penuh semangat, dan ini menjadi contoh. Dan saya minta ke depan tidak hanya Ibu Tri. Ayo sekarang angkatan 7 diisi oleh Ibu Tri, angkatan 8, 9, 10 dan seterusnya akan diisi oleh Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Bagaimana, siap Bapak Ibu? Siap? Kurang kuat? Siap? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua kerabatnya. Amin. Untuk Ibu Tri, Putri jangan merasa kecil. Putri itu hebat. Buktinya apa? Buktinya Putri sudah bisa lulus dari seleksi guru penggerak angkatan. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Ya, sip. Coba saya pengen lihat dari di antara Bapak Ibu nanti ke depan untuk angkatan 8, angkatan 9 dan seterusnya. Angkat tangan yang mau ikut untuk guru penggerak. Ayo, angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi. Yang tinggi. Ayo, Bu Ima yang tinggi. Bu Dina, Bu Ima, terus belakang. Bu Revi. Atin, Bu Atin, Bu Riri. Tong kamu lembay. Ayo. Mana. Nah, Pak Surja, Pak Ahmad, Pak Hadi. Pak Hadi sudah menjadi guru pengajar penggerak luar biasa. SMP 4 hebat. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, jadikan momen pertama Putri menjadi guru penggerak ini menjadi pembuka buat kita semua untuk mengikuti program pemerintah ya kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka.
Selamat berjuang, semoga lulus dengan nilai yang baik. Amin. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ayo Bapak Ibu, kita lihat bagaimana diseminasi dari Ibu Tri ini. Ambil positifnya dan kita laksanakan kemudian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian saya akan kembali ke penyampaian materi kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum, konsekuensi, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Di sini, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapannya yang telah kita terapkan? Sebenarnya kita sudah menerapkan, tapi kita tanpa menyadari bahwa kita sudah melakukannya kepada siswa-siswa kita ya. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini kita menjunjung nilai-nilai kebajikan. Biasanya nilai kebajikan tersebut terdapat pada profil pelajar Pancasila ya. Contohnya misalnya profil pelajar Pancasila yang pertama berakhlak bertuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian kritis, kemudian apa lagi? Bergotong royong, dan yang terakhir berkreatif ya. Perubahan apa sih paradigma yang kita inginkan? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikannya itu bukan tabula rasa. Banyak yang menyangka bahwa bayi yang baru lahir itu merupakan kertas kosong, tetapi baru yang anak itu sebuah goresan tipis. Kita itu sebagai orang tua, sebagai guru harus lakukan goresan-goresan tersebut. Mau dibawa kemana nih anak tersebut? Jadi bukan kertas kosong, tapi goresan tipis yang harus ditebalkan oleh orang tua ataupun guru. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing unik. Terutama di SMP 4 Sindang ini rata-rata murid-muridnya beraneka ragam, dari status sosialnya mungkin, kemudian dari sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya juga. Makanya kita sebagai guru SMP 4 sebenarnya sudah hebat-hebat ya, karena kita berawal dari siswa-siswa yang tingkatnya kurang tidak menengah ke atas, tapi di bawah rata-rata. Kemudian tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi motto guru penggerak itu selamat dan bahagia. Kemudian guru itu ibarat petani. Tahu Bapak Ibu petani? Tahu ya. Petani itu kan berarti yang bercocok tanam. Anak ini ibarat biji jagung. Jadi jagung ini mau ditanam di mana? Apakah mau ditanam di sawah atau mau ditanam di ladang? Jadi anak ini harus dituntun sesuai dengan kemampuan dan bakat anak tersebut. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini mengikuti dengan situasi alam, sosial kultural di
Misalnya kalau di Indramayu yaitu sosialnya apa? Nelayan atau petani. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini harus sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi contohnya yang dibahas pada rapat ya tentang HP, bahwa tidak dipungkiri HP itu sebenarnya siswa itu harus paham, tapi banyak yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Bagaimana kita menuntunnya agar anak tersebut paham bahwa HP itu harus dipergunakan dengan baik, harus diberi keyakinan kepada siswa tersebut. Kemudian berpihak pada anak. Jadi pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa atau anak. Kalau zaman dulu kebanyakan guru itu sebagai fasilitator. Ya, apa-apa guru. Sekarang siswa tersebut harus mulai berkembang. Kita harus tahu kebutuhan anak. Ya, jadi kebutuhan anak itu jangan dilihat semuanya universal, tapi kita harus lihat anak tersebut kecenderungannya, potensi bakatnya di mana. Berikutnya, perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, bahwa sekolah itu harus menyenangkan, membuat anak menyenangkan. Jangan sampai datang ke sekolah dengan muka cemberut. Harus tetap semangat, memberikan aura positif kepada siswa. Kemudian lazimnya di sini disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita itu diri kita itu harus mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Atau kita tidak bisa mengontrol murid harus ini harus itu. Tapi lihat dulu kebutuhan siswa tersebut. Ya, tidak bisa memaksa. Atau misalnya ada anak yang bandel, harus tahu latar belakang anak tersebut, baru kita diberi keyakinan. Kemudian perubahan teori kontrol atau ilusi kontrol ini paparannya menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Artinya miskonsepsi itu pemahaman yang salah ya, bahwa guru itu mengontrol murid. Bahwa di sini artinya yang mengontrol itu murid itu sendiri, bukan guru. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang miskonsepsi yang kadang-kadang kita pemahamannya salah. Berikutnya, bagaimana caranya untuk stimulus respon dengan teori kontrol. Untuk stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, bahwa semua orang itu tidak sama. Jadi jangan menganggap orang itu harus sama dengan kita. Terus teorinya bagaimana yang benar? Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang lingkungan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu masalah. Kamu itu tidak benar. Ya. Jadi teori yang bagusnya, teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak melakukan kesalahan
ada tujuannya mungkin. Apa nanti dijelaskan pada materi dasar kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya seperti yang tadi, bahwa kita bisa mengontrol diri sendiri bukan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan teori kontrolnya itu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru seperti tadi, bahwa untuk kesepakatan HP yang tadi tidak boleh sekolah itu membawa HP, tapi kita membuat kesepakatan secara bersama. Itu kita berkolaborasi membuat kesepakatan dengan guru-guru. Setelah itu kita membuat kesepakatan pula dengan para murid-murid yang kita ajar ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Di sini stimulus kontrol ada menang kalah, sedangkan untuk teori kontrol model berpikir menang dan menang. Ya. Berikutnya, materi yang pertama itu apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Misalnya jika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan dihukum. Bagaimana caranya? Caranya kita mencari tahu dulu apa penyebabnya dan diberikan alternatif keyakinan pada diri siswa tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu disiplin diri. Tadi siswa harus bisa mengontrol diri, guru juga harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang dimiliki yaitu motivasi internal. Internal itu artinya motivasi pada dalam diri sendiri, bukan karena dorongan orang lain atau karena dorongan ingin dihargai atau penghargaan. Kalau sekarang nama materinya pencitraan ya. Yes. Ya. Kemudian maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Siapa pihak lainnya? Yaitu guru-guru semua. Kita saling berkolaborasi untuk bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi ini ada dua, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal atau intrinsik. Ya, eksternal ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti ada motif-motif lain ketika dia melakukan disiplin, tidak dari diri. Makanya kita harus disiplin itu dari dalam diri sendiri, tidak ada dorongan dari yang lain. Misalnya kalau imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kan berarti kan ada sifat yang ingin kita dapatkan dari orang yang menghukum kita. Kemudian yang lebih baik lagi yaitu motivasi internal, tujuannya untuk disiplin positif.
Ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, berarti kan ditanamkan dari diri sendiri tanpa adanya bujukan dari orang lain, ya, atau motivasi dari luar. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya jika orang itu atau siswa tersebut dihukum inginnya mendapat penghargaan, maka pengaruhnya itu jangka pendek, tidak terus menerus, tidak berkelanjutan, ya. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan maksudnya hubungan antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Kemudian ini ada hukuman atau konsekuensi. Nanti saya tanyakan ke para bapak ibu semuanya, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Apa? Jawabannya hukuman. Boleh, nanti kita keep dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi Atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti jawabannya berikutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi lah. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pintar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Pintar Pak Dadang ya. Iya. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hampir mirip. Kita lihat jawabannya. Ya. Untuk mencatat itu merupakan hukuman. Ya. Karena terlambat sekolah itu tidak ada kaitannya dengan mencatat. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Kemudian murid diminta push up juga, hukuman. Mengganti kertas tugas dengan tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah juga itu termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
karena terlambat 10 menit itu konsekuensi. Coba apa bedanya nomor 2 dengan nomor 7? Yang bisa menjawab? Yang bisa jawab dapat biksu. Ibu Riri maju ke depan. Ke depan. Maju ke depan, Bu Riri. Jangan ngomong Riri. Bagian biar masuk kamera. Iya, masuk kamera. Bedanya tadi kan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Iya. Ya, tadi kan ditanyanya perbedaan nomor 2 sama nomor 7. Nomor 2 itu kan hukuman, nomor 7 itu konsekuensi. Dari pengertiannya sudah berbeda kalau hukuman itu tindakan yang diberikan kepada anak yang tidak sesuai dengan istilahnya kayak membalas perbuatan yang salah, udah pasti salah. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah tindakan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik jika siswa tersebut melakukan kesalahan baik ataupun benar gitu, tapi tidak sesuai dengan rumusnya gitu. Kayak nomor 7 kan udah jelas di situ, lari mengelilingi lapangan pada jam pelajaran PJOK. Kalau yang nomor 2 mah lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali di sekolah karena terlambat sekolah, jadi nggak ada korelasinya gitu antara tindakan hukuman dengan kesalahan yang dilakukan oleh peserta. Terima kasih. Takbir gak Pak Dadang? Nggak usah. Terima kasih jawabannya Ibu Riri. Ya, benar sekali karena tidak ada hubungan korelasinya untuk nomor 2 ya. Kalau lari mengelilingi lapangan kan sesuai dengan pelajarannya itu PJOK, sesuai dengan pelajarannya. Kemudian berikutnya next. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Sakit itu mau fisik maupun hati, itu dalam jangka yang waktunya lama. Jadi anak itu kadang-kadang kalau dihukum dendam. Wah, ibu itu mah ya udah hukum saya, padahal teman yang lain tidak dihukum. Jadi ada dalam dirinya itu rasa apa ya? Rasa sakit, dendam. Kemudian kalau berikutnya paksaan. Jadi ada paksaan, tidak ada dalam dirinya sendiri. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tadi yang lari lapangan menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya kayak di film Nobita ya. Kalau dapat nilai 0, dia akan menyembunyikan nilai tersebut. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kadang-kadang kalau menghukum di depan siswa-siswa yang lain itu akan membuat dirinya marah, kemudian rasa bersalah. Sedangkan konsekuensi itu tadi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi seperti tadi olahraga. Kalau yang lain mah sudah melakukan pemanasan, dia baru lari-lari lah lapangan, maksudnya itu jangka waktu yang pendek. Tapi setelah itu kemudian dia mengikuti pelajaran PJOK tersebut. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak
agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Artinya tadi yang lain mah sudah pemanasan, sudah melakukan gerakan lain. Ini anak yang terlambat ini masih melakukan keliling lapangan. Kemudian keyakinan kelas, materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi keyakinan kelas itu nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan misalnya dari profil pelajar Pancasila atau nilai luhur lainnya, misalnya tanggung jawab, kemudian kerjasama, apalagi nilai-nilai kebajikan, nilai kesehatan, agama dan sebagainya. Selain nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kadang saya suka melihat selain di perkotaan ya, di kampung tenang dekat, jaraknya juga tidak jauh, tidak lebih dari 1 kilometer. Di sini harus kita yakini bahwa memakai helm ini tujuannya apa? Untuk nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi kita itu harus memiliki keyakinan, harus yakin dulu dalam diri sendiri. Tadi tentang kontrol yang pertama tuh ya, materi tentang kontrol, bahwa kita itu mengontrol diri sendiri dan harus memiliki keyakinan. Dengan budaya positif kita akan mendapatkan lingkungan yang positif pula dengan keyakinan kelas sesuai dengan peraturan-peraturan kelas. Berikutnya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini saya sudah praktek di kelas sendiri ya, di kelas 7G. Bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang ada diterapkan di lingkungan tersebut ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya, apa sih perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai
kebajikan yang dituju. Yang pertama, peraturan itu selalu kembali, misalnya contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai-nilai yang tertanamnya itu yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Jadi anak itu harus memiliki keyakinan. Kita harus meyakinkan siswa tersebut tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan atau kebajikannya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, ini nilai kebajikannya yaitu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan dan keamanan. Berikutnya, ini saya contoh penerapan keyakinan kelas yang telah dibuat. Keyakinan kelas ini gunanya untuk mendisiplinkan siswa. Ya, yang pertama yaitu saya membimbing siswa bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti misalnya saya selalu bersemangat ke sekolah. Artinya dengan semangat tersebut siswa bisa datang tepat waktu, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh ya. Dan kalimat untuk keyakinan kelas ini terperinci ya. Jadi biar anaknya mudah paham, diingat. Kemudian siswa menulis atau menempelkan hal yang diharapkan. P-nya apa sih kelas 7G ini? Misalnya kelasnya nyaman, saling bekerja sama, kemudian apalagi nilai kebajikannya saling bergotong royong, tidak ada misalnya saling membuli dengan teman. Itu keyakinan itu harus ditanamkan kepada siswa. Saya baru membuat keyakinan kelas ini pada kelas saya sendiri karena saya wali kelas 7G. Semoga nanti semua rekan-rekan guru juga guru mata pelajaran membuat keyakinan kelas di awal semester, biar nanti kalau misalnya siswa yang melanggar dia sendiri yang membuat misalnya kalau kamu melakukan kesalahan apa yang sanksinya untuk konsekuensinya untuk kamu ya. Kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk menjadikan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas apa nih yang kira-kira di kelasnya harus ada? Misalnya anak tersebut tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret meja, kemudian datang selalu tepat waktu, kemudian tidak pernah membuli temannya. Kadang-kadang zaman sekarang banyak siswa yang membuli temannya. Kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Setuju tidak nih anaknya konsekuensinya apa dan harapan apa yang ada di kelas. Misalnya kelas menjadi tertib ya, tidak ribut. Dari kesepakatan kelas itu dari awal semester kita
buat, ya. Atau misalnya sewaktu-waktu kita bisa ubah kesepakatan kelas tersebut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dari kelima-limanya tidak terlepas dari diri manusia, ya. Manusia itu dari awal sampai akhir untuk bertahan hidup. Kemudian bagaimana manusia itu cinta kasih atau diterima di lingkungannya. Kemudian penguasaan, bagaimana orang ini itu bisa memimpin rekan-rekannya, dan kesenangan. Kemudian kebebasan. Di sini ada contoh ilustrasi yang ada di sekolah biasanya, ya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Tanya Bu Ani. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Karena Agusnya lapar, nggak bawa bekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Agusnya lapar, tidak bawa bekal, tidak punya uang. Salah, ya ini bawa ini jualan. Itu salah satunya. Endi nggak bawa bakso tahu. Salah satunya Putri. Jadi Agus pengen makan, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya dia meminta paksa kepada teman-temannya untuk meminta bekal. Ayo Bumi, jawab. Dia mah aja ditarik dulu itu. Ada jawab. Enggak, saya nggak ngerti saya. Berikut ini ada alternatif, ya, dari alasan Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini kebutuhan dasarnya, yaitu ingin bertahan hidup, ya. Kemudian jika jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasarnya yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, karena dia caper, ya. Kadang-kadang anak laki-laki itu caper bagaimana diperhatikan oleh temannya. Kemudian jika jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, bahwa si Agus ini merasa hebat, berkuasa, teman-temannya jadi takut dan akhirnya menyerahkan bekal tersebut. Ayo Azam. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Ini kebutuhannya ya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bahwa setiap siswa mempunyai pilihannya. Kadang-kadang dia merasa bosan pelajarannya itu mulu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya yaitu kesenangan. Jadi kebutuhan dasar ini tidak lepas dari diri manusia. Begitu pula pada diri siswa, itu kebutuhan yang ada pada
diri siswa. Kadang-kadang kita pertama harus memahami dulu alasan siswa tersebut ketika melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Diinterogasi apa alasannya. Kemudian di mana posisi kontrol kita sebagai guru? Ini ada posisi 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Yang pertama yaitu identitas gagal. Identitas gagal ini biasanya posisi kontrolnya yaitu seorang guru yang menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses itu kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan idealnya kamu kenapa melakukan itu? Ya, jadi seolah-olah kita jadi teman dia. Ya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi melihat, memantau orang ini, anak ini nih berapa menit terlambat. Selalu memantau anak tersebut. Yang manajerial ini mengajukan pertanyaannya ya dengan cara menanyakan alasan tersebut, misalnya jika terlambat datang ke sekolah. Bagaimana cara guru berkata ketika menghukum? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu yang biasanya menghukum. Kemudian yang membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu udah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Berarti kan ada rasa di mana anak tersebut merasa bersalah bahwa gurunya sudah dibuat stres sama anak tersebut. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu, jangan lakukan perbuatan seperti itu lagi. Ya, itu contohnya sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ya, biasanya itu sebagai teman, seolah-olah kita itu teman siswa tersebut. Kemudian kalau pemantau, tahu tidak peraturan di SMP Sindang bahwa berangkat sekolah harus 6+50 sudah ada di lingkungan sekolah, itu memantau. Kemudian kalau manajerial, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, itu ya, meyakini bahwa tahu tidak peraturan SMP Negeri 4 Sindang. Ya. Kemudian hasilnya ini untuk penghukum biasanya memberontak, anak tersebut akan memberontak karena tidak dari dirinya sendiri ya. Kemudian menyalahkan orang lain dan selalu berbohong. Kadang-kadang kamu terlambat kenapa? Dia akan memberikan jawaban yang lain agar tidak dihukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Dan misalnya sebagai teman, nanti sebagai teman ini hasilnya siswa tersebut akan selalu bergantung pada diri kita. Yang tadi contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi siswa tersebut lagi-lagi ke guru tersebut, enak ibu itu mah, jadi kayak teman. Ya. Kemudian pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi. Pemantau ini selalu mengawasi siswa. Kemudian menguatkan pribadi. Jadi untuk kita sebagai guru sebaiknya idealnya itu kontrol dirinya yaitu sebagai manajer. Ya, menanyakan alasan anak tersebut. Jadi jangan langsung menghadik, kemudian siswa tersebut kalau salah terlalu
bahasanya terlalu keras ya. Jadi kita harus menanyakan sesuai dengan alasan mereka. Berikutnya, ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kemarin. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi contohnya karakter itu nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi maunya bagaimana? Ya, kita menanyakan ke siswa. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mereka. Kamu ingin menjadi siswa yang sukses atau siswa yang misalnya biasa saja, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi anak tersebut kita menanyakan alasan anak tersebut terlambat. Kemudian bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut, misalnya bangun lebih awal, atau misalnya kamu menggunakan alarm jika ingin bangun pagi ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan itu memperbaiki antara hubungan guru dengan siswa atau siswa dengan orang tua. Kemudian tawaran bukan paksaan. Tawaran atau bukan paksaan ini siswa itu ditanyakan, kamu maunya apa? Kalau misalnya kamu terlambat datang ke sekolah, ya, apakah mau pulang saja atau membuat konsekuensinya, atau mau misalnya udah Bu, saya berhenti saja ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita cari tahu dulu alasan siswa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini lebih fokus ke prosesnya, ya, proses. Jadi kalau proses itu tidak mesti harus langsung anak ini menjadi benar atau baik, tapi harus dengan proses. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana sih segitiga restitusi ini? Di sini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada anak yang bersalah datang terlambat, nanti kita menanyakan anak tersebut, ibu juga pernah melakukan kesalahan, pernah datang terlambat sekolah, ya. Jadi bisa memperbaiki dirinya. Bukan
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya alasan yang tersebut apa? Untuk terlambat datang ke sekolah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan itu sudah dibentuk di awal ya pada kita saat pembelajaran. Jadi lebih baiknya idealnya di awal pembelajaran, tidak hanya untuk guru wali kelas tetapi juga guru mata pelajaran. Kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terlebih dahulu. Menanyakan keyakinan ini, kita tanya ke siswa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Kita menanyakan kepada siswa alasan-alasan tersebut. Berikutnya, ya, selesai pembahasan materi dari saya. Kemudian susunan acara berikutnya yaitu tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Triyanti, sepertinya kita banyak PR. Karena benar-benar kita di kurikulum Merdeka itu harus menjadi manajer. Sedangkan kadang-kadang kita itu susah untuk menjadi manajer bagi anak-anak. Karena bukan 1-2 orang mungkin ya yang satu kelas itu. Nah, tadi untuk menjadi manajer itu saya mau ada sedikit pertanyaan tentang tadi yang disiplin. Tentang disiplin. Itu biasanya kalau misalnya kita mau kritik anak, itu kadang-kadang itu bahasanya itu sepertinya mungkin menyakiti. Nah, saya ingin tanyakan di sini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Maksudnya menguatkan karakter itu, apakah yang disampaikan itu sehingga anak menjadi lebih menguatkan karakter mereka, atau yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Handayani. Kita itu di sini idealnya sebagai guru itu harus tidak harus menjadi idealnya menjadi manajer. Tapi jika anak tersebut, jadi semuanya itu butuh proses. Dari karakter tersebut kita beri keyakinan kepada diri siswa. Ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalau terlambat sekolah, nilai-nilai kebajikan apa yang kamu tidak pernah lakukan, yaitu berkomitmen. Itu nilai-nilai kebajikan. Pokoknya nilai kebajikan kita sampaikan kepada siswa atas kesalahan yang dia lakukan. Ya, jadi jika misalnya kita tidak bisa sampai manajer, kita juga bisa sebagai pemantau. Ya.
Apa sudah puas jawabannya? Ya, terima kasih. Dan tidak ada pertanyaan? Ya. Demikian pemaparan dari saya dari keenam materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan, karena kita itu mendidik siswa tidak langsung, tapi kita itu proses. Jadi proses itu tidak hanya di sekolah, tapi mereka juga punya lingkungan. Jadi misalnya punya anak yang bermasalah, mungkin saja suatu saat dia malah lebih baik daripada yang anak yang lebih pintar atau memiliki nilai karakter yang baik. Karena kita itu hidup bukan di sekolah, karena kita tidak 100% mendidik anak 24 jam, karena mereka juga punya lingkungan. Mungkin ketika dia bergaul dengan lingkungan, mungkin dia juga akan lebih baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang masih tetap semangat. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.